Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di Belajar CNC bersama. Ya, pada kesempatan hari ini setelah sekian lama tidak upload, hari ini saya akan mulai rutin untuk mengupload materi belajar CNC yang kedepannya buat kita belajar bersama. Ya, pada sesi ini saya akan menjawab untuk sesi tanya jawab ya di kolom komentar. Di sini saya udah menulis ya setidaknya udah dari setahun yang lalu pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab semampu saya. Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama dari Mas Dodi. Cara agar bisa kelihatan garis lainnya dan titik 00-nya gimana? Ini kan nggak ada titik 00-nya di Mastercam ya. Cara yang paling mudah adalah dengan pencet F9. Ini udah ada referensi X0 Y0-nya di sini. X0, kalau di simetrisnya di sini udah X0 Y0 pandangan atas. Caranya itu F9 ya. Kalau enggak di sini ada titik 00-nya udah kelihatan di sini. F9. Kalau untuk di laptop kadang dapat terbaru itu ada FN, bisa dikombinasikan FN plus F9. Kalau di keyboard biasanya F9 langsung. Oke, udah terjawab yang pertama ya. Yang kedua dari Mas Bambang. Cara setting atau mengganti X, Y, dan Z0 dipindah dari tengah benda kerja ke ujung benda kerja ini. Ke ujung benda kerja, mohon bantuannya. Oke. Langsung saya jawab, misal bendanya kotak ya. Ini yang kedua, Mas Bambang. Misal bendanya kotak, kita buat kotak dulu. Kita bisa masukin ukurannya langsung, misal 50 100 kali 50. Enter. Nah, ini kita scroll lah, ini udah ada titik putus-putusnya. Oke, ini 00-nya di sebelah pojok kiri bawah. Karena ini 2D, kita buat 4D, 3D. Langsung saja klik. Sebentar, langsung 2D dulu. Gimana cara mindahnya? Karena kebanyakan kedepannya untuk Mastercam itu 2D. Caranya mindah di tengah itu kita buat garis bantu dulu, line titik diagonal seperti itu. Kemudian kita ke export, kemudian dynamic export. Kita di sini sebentar udah lama banget ini kan. Export, move to origin. Nah, move to origin ya, bukan dynamic. Kalau dynamic itu tadi dari titik point lah, kemudian kita cari midpoint ini, kita klik, otomatis di tengah. Kalau warnanya kayak gini, kita di clear color biar kelihatan warna aslinya. Ini kalau 2D. Kalau 4D sama aja, kita buat garis bantu yang bener mas gitu. Misal ini saya hapus, kemudian kita buat solid extrude ini. Perhatikan arah ininya, kita distance misal 20. Oke, fit body. Oke. Nah, udah jadi. Misal ini kita pindah ke bawah, caranya ya kita buat garis dulu ke line curve bar edge, bisa ini, bisa kita pindah kemana. Ini misal dipindah ke sini, atau ini di tengah pindah ke sini. Misal ininya jadi Z0-nya di atas ini. Caranya sama, export, move to origin. Kita tinggal pilih sesuai permintaan, karena kita tadi garisnya cuma satu, kita endpoint.
pilih titik yang paling condong ke referensi yang kita inginkan. Seperti ini. Kalau ke atas sama saja, transform move to origin, ini kita pilih endpointnya tadi. Kita mau condong kemana nih? Nah ini. Nah, intinya kita harus membuat garis bantuan dulu. Seperti itu. Oke, sudah ya ini ya. X, Y, Z bisa dipindah. Oke, ini udah selesai. Kita hapus dulu, Ctrl Alt Delete. Kita Z dulu, kali aja nanti bisa dipakai lagi. Kemudian yang ketiga dari Mas Andi, Pak, bagaimana cara memunculkan garis maya putus-putus setelah diklik objek seperti circle, line, dan radius sebelum mengisi dimensi? Terima kasih. Memunculkannya, misal kita buat tadi, misal kita bikin garis line. Ini line kita udah ada shortcut di sini ya. Kalau line bisa diklik di sini. Line lah, kita bisa pilih. Kalau line gini aja, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misal objeknya di sini tadi circle, line, dan lain-lain, berarti intinya itu sama. Misal kita membuat up circle juga banyak. Nah ini tinggal kita, ini udah otomatis ya Mas, jadinya untuk garis maya putus-putus dan ukurannya ini mengikuti ya. Ini kan tadi kita titik senternya itu asal, jadinya kita di sini di titik ini aja. Kemudian untuk mengisi dimensinya itu ya tinggal kita menentukan di sini, di radius atau di diameter. Misal kita ambil diameter 50. Nah, kemudian kita cek dimensinya 50. Nah, gimana caranya dipindah ke sini atau kita terlanjur gambar di sini ternyata mau dipindah ke tengah sini? Kita buat garis bantu dari sini ke sini. LTS untuk melihat wireframe-nya aja. Kemudian ini kita pindah Xform, dynamic Xform lah. Dynamic Xform itu tadinya fungsinya ini ya, kita dinamikin aja. Oke, seperti itu ya. Tadi agak lanjut di dynamic dan move to origin. Jadi seperti ini, clear color. Ya sudah ya untuk Mas Andi. Kemudian lanjut ke Mas Poke. Bang mau tanya cara hapus kayak line atau gambar pakai apa ini? Pakai apa ya? Soalnya aku udah coba backspace gak bisa. Nah, LTS untuk solid lagi. Misal kita buat ini yang 3D, ini yang 2D, saya buat up lagi. Untuk menghapusnya, yang pertama itu kursornya ini ditaruh di sini Mas, sampai ada beda warna atau kita klik langsung di delete ya, bukan backspace ya, di delete. Kalau backspace itu biasanya untuk Windows, ketika karakter itu sebelah kiri, terus kalau di sini pakai delete, kalau nggak pakai ini bisa ntar seperti itu. Ini buat delete beberapa. Duplicate, ini untuk duplikat itu jika kita menghapus garisnya itu bertumpuk, jadinya tinggal hanya satu, seperti itu. Jadi bukan backspace ya Mas, tapi delete. Oke, kemudian dari Mas Alpha Pro Channel, lanjut bedanya Mastercam X5 dan Mastercam 2020 apa ya Mas? Apa fungsinya tetap sama saja? Jawabannya itu sama saja dalam artian bagaimana? Karena saya dulu itu memulainya dari Mastercam yang awal X4, X5. Menurut saya itu Mastercam yang paling enak untuk kerjaan fabrikasi 2D dan cepat ringan itu ya X5, karena X5 itu basicnya itu udah dapat dan paham.
untuk ke X7 Mastercam yang terbaru dari 2012, 15 sampai 2022 sekarang itu basicnya sama, tapi ada ketambahan upgradean, misal ada bisa wirecard, di sini juga ada wirecard, tapi di sini tidak bisa langsung satu gitu, lebih gampang ke gimana ya, dalam artian itu lebih merumitkan menurut saya. Untuk yang program yang sepele itu di sana itu lebih bertele-tele seperti itu. Kalau udah bisa, intinya itu sama dari pembentukan program. Kalau udah bisa X5 itu tinggal penghafalan ikon dan letak-letak menunya itu tinggal itu aja. Karena saya paling enak itu X5. Kalau untuk 2D sama 2,5D, untuk 3D ya yang lain Delcam seperti itu. Kemudian lanjut ya dari Mas Imam Rosidi, cara menampilkan menu bar yang hilang atau hidup gimana Pak? Ini kan ada menu ya, file dari ke help. Kalau di sini ada menu-menu yang hilang, kita tinggal di sini ada tempat kosong, kita klik kanan, kemudian kita tinggal mengatur shortcut yang kita butuhkan seperti ini. Ini ya saya tampilkan default di sini. Kalau ingin mengcustom tinggal di custom ini, kalau enggak tinggal di checklist. Nah, ini langsung otomatis ke sini, kita tambahkan di sini. Seperti itu. Tinggal di custom di sininya. Kalau ingin ngilangi ya ngilangi, kalau ingin mengcustom sendiri di sini. Misal tadi itu enggak ada, kita tinggal pilih di sini. Seperti itu. Tinggal di customize sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke ya Mas, lanjut ke Mas apa ini? Mas FRBJNG. Mas, Bang, request tutorial Mastercam X5. Yang pertama penjelasan GPU, plan jets itu susah Bang, gambar 3D-nya. 2 program phasing, drilling, pocket. Untuk program phasing, drilling, pocket sudah ada, tapi mungkin untuk yang masih belajar masih bimbang, nanti saya buatkan penjelasannya sampai detail mana-mana yang harus diperhatikan. Ini udah ada ya Mas, yang program phasing, drilling, dan pocket. Kedepannya nanti akan saya buatkan karena saya udah di Indo, jadi agak lebih fleksibel waktunya. Kemudian untuk penjelasan GPU plan jet itu kita jelaskan langsung ke gambar. Ini isometri GPU. Ini box speednya, view-nya kemana, ini udah front depan, ini atas, ini samping kanan, ini simetris. Nah ini pen GPU, kita mengambil pen kemana. Ini kalau kita mau menambahkan lagi, kita bisa ngambil dari solid phase, drop phase. Misalnya kita ngambil drop phase, kita ke sini, kemudian kita lihat ke sini. Udah. Ini untuk menggambar 3D ya, menumpuk-numpuk. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Karena di sini itu ntar ini temennya itu sama ini. Untuk lebih mempermudah, misal kita agak susah, ini lebih condong ke SolidWorks. Kalau di Mastercam itu sangat simple. Untuk ini kayaknya nggak kepake, tapi jarang sekali karena X5 itu simple banget, jadinya mungkin condongnya ke SolidWorks gitu. Kalaupun nanti kurang paham, saya akan jelaskan untuk 3D modelingnya. Kedepannya, untuk sekarang saya jelaskan untuk kolom komentar. Oke, lanjut ya ke Mas Biskuit. Request cara memunculkan entry motion ramp
helix yang sulit untuk muncul. Kalau bisa entry motion tidak memperlambat waktu pemrograman. Untuk waktu pemrograman ini, misal kita buat ini, saya hapus dulu 3D nya. Misal kita buat program. Nah, untuk menampilkan operation manager ini kita bisa pencet ALTO atau kita di sini toggle operation manager. Kemudian kita pilih mill default. Kemudian kita mill toolpad, kita nyoba pocketing. Oke. Satu aja, oke. Untuk pocket udah, toolnya kita coba pakai flat. Ini saya defaultin cutting parameter, kita ini bisa defaultin. Nah, di sini tuh tinggal kita pilih pocketing typingnya, karena ini kan ramping helical, tergantung facing tadi. Ini itu tergantung kita pakainya. Sini gini. Kalau ini untuk program roughing sampai semi finishing dan finishing. Nah, ini untuk open, untuk slotting yang di sini tuh kebuka atau open ya. Kita pakai standar di sini karena kita di tengah-tengah tadi. Ini untuk allowance roughing, ini kita tinggal pilih metodenya yang mana yang menurut masnya itu lebih aman sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Paling aman ini hex speed. Ini step over itu pergeseran tooling. Misal kita toolnya diameter 10, berarti dia akan geser 7,5 mm. Kemudian untuk entry motion ya, entry motion ini tinggal kita pakai ramping seperti ini. Ini kita setting sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Helical, dia muter atau diopin. Perbedaannya di mana? Ini finishing saya matiin. Depth of cut saya makainya 5 mm ke down. Link parameter ini saya normalin dulu. Depth-nya bikin min 5. Oke. Nah, dia ngabisin ini. Kita di parameternya sedikit. Depth of cut-nya kita cuma 5. Di sini dia makanya kayak gini. Terus kita sesuaikan dengan time waktunya. Di sini kan ada waktunya ini. Info ini ada 26 menit, rapidnya 0,4, berarti kita lama di feeding. Untuk rapid time-nya cuma sebentar. Kita lama di feedingnya, ada strateginya. Bisa kita ganti ke sini ini. Kemudian toolnya di feedingnya ini kita sesuaikan dengan kualitas tool dan kapasitas tool masing-masing. 500. Kemudian kita generate. Nah, seperti ini. Kita cek time-nya lagi 5 menit, dari 20 sekian tadi jadi 5 menit. Ini bisa kita maksimalkan lagi dengan strategi-strategi yang ada di sini. Roughing motionnya di sini. Ini bisa kita maksimalin lagi. Misal diameternya 10, kita buat 85, satunya bagus. Jadi 5 menit lagi. Seperti itu. Jadinya kita kalau untuk pocketing kita main di sini ya. Untuk kualitas tool dan strategi
mesin dalam pengoperasiannya, kemudian dari DevOps-nya, dari kualitas mesinnya juga berpengaruh. Jadinya semuanya saling support untuk waktu program yang lebih efisien dalam mesinnya, seperti itu. Oke, lanjut ke Mif. Mas Mif, Bang mau tanya, kali misal pas buat rectangle biar klik pertama ada di midpoint gimana? Soalnya punya aku kalau diklik pertama langsung di pojok. Ini saya hapus ya. Delete all entities. Ini kita hapus. Delete. Yes, ini udah gak kepake. Jadinya dia pas buat rectangle lah ini kan ada select position of first corner, kita pilih di sini atau kita mau ambil titik di mana. Di sini ada pilihan ya. Nah ini kan di pojok. Kalau rectangle pastinya di pojok mas, di pojok gini. Misal masnya sudah buat di sini lingkaran, lingkarannya itu 100 misal, enter. Nah, kemudian masnya pengen kotaknya itu di sini kotak itu. Caranya ya kalau masnya ketik rectangle gini, ini nih dipilih nih rectangle, otomatis kita nggak bisa dari tengah gitu, not to center. Nah ini cara satu-satunya di kotak atau kita nonaktifin ini mas. Nah tahu kan perbedaannya ini. Kalau gini kita dari pojok ke pojok, kalau ini dari tengah. Yang pertama itu kita tentuin titiknya di sini, misal di sini. Kalau nggak bisa situ dan terlanjur ya sudah itu kita misal di sininya 20 kali 20, kita buat aja dulu mas. Oke, terus kita buat garis bantu dulu sefleksibel kita. Kemudian kita blok ini Xform, dynamic Xform. Nah kemudian kita pilih ini nih, garis ini kita midpoint, pindah ke sini. Nah kita pindah ke 0. Oke, ini kalau kita udah terlanjur tadi ngeklik di sini. Misal kalaupun belum rectangle, kita 00 di sini, kita klik di sini, kita kasih 20, tab 20, enter. Oke, jadinya ada banyak cara mas, nggak harus terpaku dengan satu cara. Jadinya mana yang lebih baik buat kita itu kita upload terus gitu. Kemudian dari Mas Rizky 321, Bang ngajarin baca gambar atau buat program tapi dari file gambar teknik, yang intinya masukin gambar pakai foto tapi ukurannya sesuai, tolong dibaca ya. Siap mas. Untuk ini kita nanti akan saya carikan gambar teknik yang ada struktur ataupun proses machiningnya yang berlaku di industri. Karena ini nanti keterangannya itu banyak banget mas, ada yang harus dirinciin dari skala, dari proses machiningnya mana yang harus lebih dahulu. Kalaupun terlewat itu pasti akan sangat kacau mas. Contohnya misal kita ada program untuk material pisau, ternyata itu ukurannya untuk pancing ya, itu ukurannya itu ukuran penting, ukuran ISO. Nah, jadinya ukuran ISO itu presisi banget, padahal material itu harus dihadang dulu, tapi kelewat proses sudah di wire cut. Nah, kayak gitu pasti salah. Kenapa salah? Kalau material untuk pisau kayak gitu itu ya mau nggak mau harus dikerasin dulu baru di wire cut. Kalau di wire cut dulu udah kurang presisi, kemudian di harden pasti ukurannya rubah seperti itu. Jadinya rule prosesnya itu harus diketahui ya. Cara mengetahuinya ya di gambar tersebut.
Jadinya etiket gambar itu sangat penting buat kita. Oke Mas Rizky, nanti saya akan lanjut ya. Kemudian lanjut ke Mas Anggi Official. 19 jam yang lalu berarti baru ya. Mas, gimana cara memunculkan menu art? Menu art ini tinggal dipilih Mas, ini tipenya ini. Untuk desain router ini tinggal dipilih. Tinggal di sini loh Mas. Ini udah saya jelaskan loh sampai detail di sini. Untuk menu art ya kita pilihnya di machine type ini. Ini udah cukup mengcover mesin-mesin yang support milling, bluetooth, wirecard, routing, desain untuk menggambar. Sebenarnya udah continuable ataupun bisa saling sinkron. Oke, sampai di sini ya Mas. Sudah saya bahas dari yang 1 tahun yang lalu sampai dengan yang terbaru. Nanti kalaupun ada pertanyaan lagi ataupun yang kurang jelas, saya akan menjelaskan semampu saya. Kalaupun ada kekurangan dan yang salah dari saya, mohon saran, komentar, dan kritikannya demi kemajuan channel kita bersama ini. Dan kalaupun ada yang request buku apa Mas ini kurang jelas, bisa di komentar. Yang ingin menambahkan bisa di komentar biar kita saling belajar semuanya. Dari saya cukup, tanpa panjang dan lebar saya akhiri sesi tanya jawab ini, semoga membantu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.